Bro, dokter bedah kanker Ya. di Indonesia kayaknya lebih dari 100 orang mah, lebih 100 Ya, orang. Betul. Gajinya udah puluhan sampai berapa ratus juta tuh gitu kan. Ya. Cipen yang cuma 6 orang di Indonesia gaji berapa? Kalau startup yang paling penting kan satu sebenarnya orang produk gitu ya. Dua orang marketingnya gitu ya. Tiga yang bisa ngurus operasionalnya lah gitu ya. Jadi sebenarnya tiga inilah sebenarnya yang cukup yang make sure lah ya. Duit itu lu apain bro? Berapa lu jajanin, berapa lu kirim orang tua, berapa lu invest, berapa lu Ya. pakai jalan-jalan, Betul. berapa lu pakai main cewek? Main cewek nggak ada ya. Main cewek nggak ada. Sorry, tolong jangan di framing saya. Oke. Oke. Kedatangan satu lagi manusia ababil. Makhluk nggak tahu dari dimensi mana ini. Kenalan dong. Halo, Haji Mas Tak. Nggak jelas kan ngomong manusia ababil. Kenalin, ini bahasanya aku, kamu boleh nggak? Atau Bebas, gua lo nih? bebas. Oke, aku nyaman pakai aku ya. Jadi aku Arif, co-foundernya Ceta. Ini bareng ada Ali juga di sini, ada Iza. Sebenarnya kita udah kenal. Jadi ini baru pertama kali gue diundang, aku diundang di sini. Jadi Apa salam sih kenal semua. Gua aja sih kayak orang baru ini lu, kayak orang baru bermain setelah ribuan tahun di kamar. Ya, ramah pendidikan. Oh, Ramah. siap. Jadi tadi anaknya baru masuk, tiba-tiba duduk kan. Terus kasih mic gitu kan. Ya udah akhirnya ngobrol. Kebetulan tadi kita udah bahas ini, Rip. Udah bahas coding studio. Oke. Nah, tadi tuh pengen ngobrolin kalau misalkan lu tadi datang ke sini jam 4:30, masuk sekalian kita compare Oke. tadinya. Ya, next adalah. Iya, cuman lu udah beres semua sampai tadi Iza udah cerita background dulunya gimana apa segala macam kan gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas cewek. Waduh. Cewek. Tadi si Iza udah cerita tuh kalau apa namanya dari sebagai seorang pengusaha gitu ya, manage keuangannya dia harus punya save money dulu untuk 6 bulan bisa hidup karena belum menikah dan lain-lain gitu kan. Terus dia punya porto juga dana daruratnya ditaruh di reksadana juga. Dia punya saham saham US, saham Indonesia juga, ada kripto juga gitu kan. Nah, kan lu bentar lagi Waduh, ini tayangnya kapan? Gak apa-apa sih Ella. Ini tayangnya kapan? Ya bentar lagi insya Allah diberikan jalan untuk Oke. punya Pasangan hidup. berpasangan ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya kan, tayangnya kapan bodo amat gitu kan. Nah, kalau Iza nih jomblo nih bro. Oke. Iya kan. Emang Jomblo gak lu? Ya lu jomblo nggak tapi? Gue jomblo. Iya. Gue jomblo. Kita berapa kritik nih soalnya. Ya Hikari nonton juga. Gue sama Hikari gak belum pacaran. Tapi jomblonya emang karena prinsip atau karena memang belum dapet? Atau Oh. karena masalah keuangan. Kayaknya enggak sih dia kalau keuangan ya. Iya. Gua rasa Yang ada dia yang tahu. udah. Kalau misalkan keuangan Udah gimana? Masa iya lu 3M sebulan Gila. Investasinya gede Gila. deh. Aman lah. Nggak mungkin. Nggak, prinsip atau memang belum menemukan yang pas? Belum dapet yang pas mungkin ya. Oke. Mungkin kayak nyari jarum untuk jerami kali ya. Oke. Berarti ini masa pencarian? Enggak juga. Oh, Enggak juga. Jadi gue nggak pernah effort untuk invest di sana aja sih kayak. Paham gak sih? Oke. Belum pernah ada investment yang serius sekalipun ya seumur hidup gue. Untuk cewek belum pernah sekalipun seumur hidup. Kenapa? Hah? Gak tahu makanya. Karena ini fakta unik Enggak, ya. tapi lu penyuka wanita kan? Penyuka wanita. Lu ketika melihat wanita cantik, Ya suka. otak lizard lu berdiri kan? Ya, Oke. Otak lizard, otak mamalia lu. Betul. Ini betul. ya. Tapi menarik loh bro, dia bilang seumur hidup. Which Iya. means belum pernah pacaran. Secara fakta belum pernah pacaran. Wush. Gila bro, Izazu, Izayu. Iza Aziu. Iza Azyu, lu semua follow ya cewek-cewek. Ini founder startup, uang semua, finansial aman, otak sangat encer, dari IPA ke IPS, IQ tinggi, pengalaman hidup sangat fun. Jomblo. Masih ting-ting lagi. Wah. Ya. Ting-ting tuh. Nggak tahu ting-ting. Ting-ting tuh. Ting-ting tuh apa? Perjakui. Oh, perjakuy. Emang lu udah gak perjaka maksudnya? Iya, kemarin. Blok M. Kita nggak tahu ya. Oh iya. Blok M. Oh, gitu. Kehidupan di Jaksel nih rada-rada. Oke. Paham. Ditonton. Aman. Postingan aman. Instagram bisa dipakai. Siapa tahu aman. Aman. Oke. Nah, lu BTW
maksudnya gimana ya? Kan prinsip. Bukan prinsip lah. Apa? Ya mungkin tadi belum Iya, belum menemukan, maksudnya belum pernah serius untuk investasi di situ lah. Iya, maksud gua lu tidak mengambil keputusan untuk opportunity cost, untuk lu mengambil opportunity cost which is waktu. Betul. Sama mungkin lu traktir cewek, betul? Itu lu nggak mau ambil untuk lu dapet yang mana yang the best untuk lu invest. Betul. Itu menunjukkan bahwa lu bukan seorang risk taker, tapi kenapa lu bisa dapet perkembangan bisnis lu yang seperti ini. Gue itu butuh sangat risk yang tinggi, bro. Dalam hoki itu lu harus milih salah satu sih menurut gue ya. Apa tuh? Kita Minuman seperti biasa, Metafulus harus ada minuman di tengah-tengah. Betul, siap. Apa tadi ulang? Tunggu dulu. Iya udah. Tunggu dulu. Yo. Atau lagi? Kamu. Oke, yuk. Lanjut. Gue percaya dalam manusia itu nggak bisa dapat hoki semuanya ya. Oke. Ada yang hokinya mungkin di cinta, ada yang mulus di karir, ada yang mulus di akademis gitu ya. Gue mungkin dikasih Tuhan, dikasih Allah gitu ya. Hokinya mungkin di akademis, gue di titik gue nggak perlu belajar ujian, nggak harus effort gede, gue mungkin bisa lancar dalam kerjaan, bisnis gitu ya mungkin. Tapi nggak dikasih hoki cinta ya, apa masalahnya gitu maksudnya? Tapi lu nggak ikhtiar bro, jadinya kan lu tidak menginvestasikan, lu tidak mengambil keputusan untuk berinvestasi. Gue yakin, gue sih nggak terlalu mau berarti bukan rezeki gue gitu, Tama. Gue nyari yang sesuai nggak terlalu effort banget lah gitu. Tapi lu main Bumble? Enggak. Main Tinder? Enggak. Kenapa kagak? At least buka jaring dong. Nggak tahu sih. Gue mikir kayak Bumble dan Tinder pun kayaknya bukan tempat pool yang tepat buat gue banget. Oke. Gue sedikit sedikit paham. Maksudnya lu merasa bahwa dengan value lu yang kayak gini, lu punya keyakinan bahwa seseorang akan datang nantinya dengan value yang sama. Bukan, tapi gue di saat yang tepat gitu, di pool yang tepat, gue mungkin akan cepat dan ya udah oke gitu. Didatangkan aja mungkin random gitu sama Allah gitu ya, oke gitu. Gue percaya. Enggak, lu berharap ada telenovela kayak di drama-drama Korea gitu kan, atau drama Jepang gitu kan, lagi dicetuk gitu kan, terus jatuh HP, terus pegang tangan bersamaan, terus tatapan wajah, wah kamu cantik, terus this is how your dad met your mom gitu kan, apa gimana? Gue yang kayak gitu. Berharap gitu. Atau mungkin kayak ketemu di WC tapi nemu cewek cantik, wah gila nih cewek cakep, terus gue langsung, atau nemu kayak wah gila nih ketemu di WC kayak dan gue benar-benar tertarik banget, gue bakal invest 100% dalam hidup gue untuk ngejar itu sih. Gue yang cari kayak gitu kayak. Berarti lu tipe orang all in dong bro. Satu momen tuh kayak langsung wah gila nih, ya udah gue tipe orang all in gitu lah ya berarti ya. Iya, ya dalam kategori ini mungkin, tapi mungkin gue dalam kisah cinta atau dalam proses ini bukan berarti gue nggak pernah deket sama cewek ya. Disclaimer ya, paham nggak? Iya. Paham ya. Jadi bukan berarti gue nggak pernah deket sama cewek ya. Jadi, tapi gue nggak pernah kayak. Ya udah, ada cewek yang pernah lu deket banyak apa masih bisa dihitung jari? Di atas 10 lah mungkin. Di atas 10. Seumur hidup nih. Seumur hidup betul. Seumur hidup nih. Gila. Ini wanita tidak ada yang bisa memenangkan hati seorang Iza. Apa Iza yang tidak bisa memenangkan hati wanita dari 10? Kayaknya gue nggak punya hati mungkin bisa di. Waduh. Enggak, bukan nggak punya hati. Bukan maksudnya. Gue belum punya kayak. Apa ya, gue percaya bahwa cinta tuh kayak harus ada kayak koneksi zert gitu kan masih. Gue bisa jelasin mungkin kayak. Iya. Wah nih. Itu lu percaya begitu? Apa karena kata teman-teman lu yang udah nikah begitu? Gue percaya itu aja sih. Kayak wah keren nih gitu. Gue ini emang rada tol di sini ya. Tapi kayak keren aja, kayak sesuatu yang kayak sebelum gue menemukan itu ya gue masih penasaran aja sih kayak. Masa gue sampai sekarang kayak belum menemukan itu ya. Gue masih penasaran selama deket itu kayak. Ya gue suka gitu Pak, menarik tapi selama ngobrol ya. Kok nggak ada ya kayak nggak nyambung the connection yang mungkin gue gak bisa jelasin. Connection yang lu harapkan adalah connection dalam obrolan yang nyambung seputar kehidupan. Faktor variabel itu bukan itu, tapi faktor variabel yang gue juga bisa jelasin, paham nggak? Gue nggak ngerti makanya, paham nggak? Walaupun karirnya sama, obrolan lu nyambung, ya belum tentu. Kalau gue gak nemu zetnya, gue kayaknya aduh. Gue ada penasaran bro sebenarnya. Biasanya kalau orang sebut pool, misalnya nih tipe, gue nggak tahu tipe lu gimana, terus mungkin bisa jelasin. Ada orang yang gue pinginnya sama yang OKT misalnya. Ya kalau emang lu cari gitu, joinlah pengajian. Betul, paham, misalnya, betul.
di Bandung ada ya sama Ustadz Hanan tuh. Betul. Itu kan Ya. ukti semua tuh Betul. ibaratnya. Ngerti. Atau misal lu suka yang akademisi, ya udah Ya. lu Ya cari tinggal ya. kampus bagus, Betul. S2 di sana lu bakal ketemu kan. Betul, Nah, betul. lu tuh cari yang gimana? Jadi circle atau pool seperti apa yang lu harus masukin ntar? Nah, poolnya ya. Ya, Nah itu sampai sekarang gue masih sama teman-teman gue kayak gue lagi nyari saran lah pool apa yang buat cocok buat gue gitu. Gue sampai sekarang kayak belum nemu pool yang cocok banget. Itu yang gue cari gitu, paham gak sih? Pool apa yang cocok buat gue gitu. Itu sebenarnya jawaban yang sampai sekarang gue kayak belum nemuin gitu, paham gak? Oh, Jadi kayak pool Ukti tadi kayaknya bukan deh gitu ya, atau kayak terlalu akademisi gitu enggak. Apalagi gue nggak terlalu suka juga yang terlalu kayak apa bisa kalian katakannya pool kalau pengusaha gitu, usaha. womanpreneur gitu. Tergantung lah ya, gue nggak tahu sih makanya pool. Gue belum tahu pool apa yang cocok sih itu. Itu aja sih. gua ada. Ntar lu sebelum gua masukin ke topik yang tadi kita bicarakan di mobil, lu dulu. Waduh, apa nih? Lu berapa mantan lu? Sampai sekarang memutuskan untuk menemukan satu wanita untuk menemani hidup. Definisi mantan ini apa dulu nih? Pacar. Ada. Yang resmi, yang official ya. resmi. Yang dekat-dekat gak usah dihitung lah Ya, ya. kadang kasih itu. Yang official itu berarti ada 15. Bohong lu. Official 3 sampai sekarang masih jalan. Aha, Jadi total sebenarnya pacaran 4 kali. 4 kali. Paling kecil kapan? Paling SMA. SMA. SMA itu pun gue suka sama cewek dari kelas 1, gue ngomongnya pas lulus kelas 3. Tuh, itu yang kejadian tadi lu bilang tuh. Di mobil kan. Ya. Masa iya gua SMA sepanjang SMA nggak tahu siapa-siapa, pas lulus baru pacaran. Betul. Ya, terus. Emangnya ada masalah? Hah? Enggak. Emangnya ada masalah? Ya, enggak. Tadi di mobil habis ngomong Ya. gituan. Karena gue cupu, maksudnya nggak berani buat ngungkapin itulah. Sekarang udah enggak cukup. Iya, maksudnya sekarang oke. Aku siram lu. Pakai kopi. Sekarang lebih siap karena gini, gue Oke. ngerasa dari dulu untuk ngedeketin cewek itu ada tanggung jawabnya juga, even Oke. gua pacaran. Paling enggak kalau lu ngajak nongkrong, cowok bagi gua, Ya. prinsip gua, dia yang harus tanggung jawab untuk Ya. bayarin. Betul. Walaupun ada orang di luar sana punya prinsip ya, Ya. split bill Oke, misalnya, ya, ya. oke. Tapi bagi gua itu harus tanggung jawab. Betul. Kemarin malam baru dibahas ya. Malam dibahas ya sama Bella ya. Oke. Lanjut. Ya prinsip gua seperti itu. Lu apa berarti? Konsep lu apa? Konsep lu gimana? Sama. Oh, Oke. Oke. Lu juga gitu? Ya, setuju. Oke. Ogut beda. Ogut beda. Makanya kapan-kapan pengen dibahas ya Ogut, cuman oke lanjut. Ya gitulah. Jadi pada saat lulus di situ gue ngerasa udah bisa mulai ada tabungan dari kapan, terus ngerasa juga udah mulai dewasa secara umur. Ya. Oke lah, gue deket sama cewek dan gue bilang, dan ya udah jalan. Tapi pas kuliah ya LDR, terus kita putus di sana. Oke. Gitu sih. Ya. Terus yang kedua. Dua. Lah lagi kuliah dong lu punya pacar siapa? Ya ada lah. Mana sih sebenarnya? Sebenarnya di SMA tuh 2 kali deh gue lupa. Ya kan nggak jelas. Sorry mantanku. Oke. Nggak jelas. Jadi SMA ada 2. Sebutin namanya juga. Oh enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Yang pertama udah nikah soalnya bahaya. Oke. Oke. Salam. Ya, jadi 2 di SMA, 1 di kuliah, sama setelah kuliah itu sebenarnya panjang nggak pernah pacaran lagi karena tersakiti bro sebenarnya. Oke. Karena posisinya pada saat kuliah, ya maksudnya kuliah emang punya apa sih, ya kan? Ya. Sedangkan kan ya namanya Punya otak tapi minimal. iya, ya itu doang sih yang bisa Oke. diandalkan. Nggak doang sih, tapi itu yang bisa diandalkan. Tapi ternyata nggak cukup Oke. buat pacaran. Ya. Lu butuh nongkrong. Ya. Dan nongkrong fancy kan nggak murah bro, Ya. ya kan? Sedangkan gue dalam tanda kutip, gue ini kuliahnya pakai bidik misi. Iya. Ya, berarti golongan prasejahtera nih. Ya. Nah, jadi gue sadar betul bahwa ini akan jadi PR yang luar biasa kalau gue pacaran. Kayaknya waktu gue kalau lu bilang tadi nggak meresikukan di sana, gue juga gitu. Oke. Waktu gue resikukan untuk belajar semaksimal mungkin karena cuma otak yang gue bisa andelin. Paham. Itu doang. Modal tampang ya mungkin Kayak Musa? rata-rata ke bawah lah, bukan rata-rata ke atas. Duit otomatis rata-rata ke bawah. Tapi kalau pemikiran misalnya atau nilai akademis Rata-rata atas. ya atas. Oke. IPK berapa? IPK berarti 4. Enggak, kalau IPK 85, 385. 385. Lulus, ya. Cuma kumlot atau ya? Iya, cum laude. Pernah IP 4 sekali itu kebanggaan. Semester berapa? Semester 3. Itu doang sih. Yang lainnya paling ya 38, 39. Iya. Sama kayak Ali lah ya. Jadi lu di sini ada kekhawatiran bahwa finansial
berpacaran itu menentukan hubungan itu long last atau tidak. Karena aku lagi mau nyari poin finansialnya nih, karena metavolus nih, kita harus tarik benang relation terhadap finansial gitu. Iya, menurut gua yes. Cinta tanpa uang tuh agak-agak ya. Betul, bullshit Ya. Lu kecuali lu disupport sama orang tua yang ada. Ya, berarti ya, uang kan, ya maksudnya bisa. Tapi kalau nggak ada uang kayaknya sulit. Deh. Sulit. Lu mau cinta doang terus ngapain gitu? Iya. Susah. Nggak bisa ya berarti ya. Karena alasan kepercayaan paling tinggi juga kan ekonomi kan ya. Iya. Jadi kita sekarang masuk kayak ke poin ini. Kita masuk ke poin yang memang sudah gue siapkan untuk kalian berdua. Oke. Jadi sebenarnya ini poin dari Iza sendiri, bro. Jadi Iza sendiri nih ya, gue bacain. Ada trilema yang ditemukan dalam memilih kriteria wanita khususnya kepada fundamental sifat. Yang pertama ada wanita tipe Sri Kandi, yaitu wanita yang independen. Kedua ada wanita tipe Larasati, wanita yang tipe suportif dari belakang. Dan yang terakhir ada wanita tipe Warasembadra, yaitu adalah wanita yang nurut aja. Ya. Mungkin gue jelasin lagi tambahan. Ini BTW dari Bambang Pacul gue tau. Jadi gue denger. Jadi tiga itu tadi pria yang butuh need of power itu cocoknya sama Sembadra tadi. Yang of power. Need of powernya tinggi. Need of power tinggi. Dia cocoknya sama Sembadra. Oke. Need of affiliate. Affiliate itu yang kayak supportive, yang suka nongkrong. Butuhnya B. Butuh sama Sri Kandi. Sri Kandi itu yang bisa narik-narikin. Lu nongkrong terus lu gitu. Ih, ada yang kayak gitu ya? Ya ada, ya cowok-cowok gitu banyak kan. Berarti jadi cowok lemah dong istrinya yang jadi faktanya kan banyak, maksudnya kayak main game terus gitu ya. Itu sama Sri Kandi bagus tuh. Dia Sri Kandi yang istilahnya yang macu untuk perkembangan si suaminya ya. Larasati itu need of achievement-nya tinggi. Dia butuh support buat kayak kalau pejabat-pejabat tuh kayak istrinya wah dia bisa bantu mendorong nih karirnya. Oh ya Bu, gitu. Itu penjelasannya dari Bambang Pacul gitu ya. Referensinya Bambang Pacul lu suka politik, Bro? Lumayan lah. Ya sekali dua kali cukup politik lah gitu. Iya. Jadi ini dari dia bro, saudara bro. Jadi dia. Nah, lu yang mana? Nah, bagi gua, gua belum nonton Bambang Pacul, gua nggak tahu dia siapa. Betul. Tapi bagi gua ini adalah 3 poin trilema, which is sebenarnya akan sangat kurang jika hanya 1 poin. Betul. Dan bagi gua akan sangat langka. Betul. Orang yang 3-tiganya. Betul. Pun jika ada 3-tiganya pasti ada yang nopang satu kekurangan yang kok dia malah kurang di situ ya gitu. Ya. Jadi pada akhirnya ini akan jadi 2 dimensi trilema yang jika 3-tiganya dia ada masuk di sana, wanita sempurna gitu ya. Pasti akan ada 1 poin di mana ini jadi kok dia ternyata begini ya, itu jadi ada 3D-nya gitu, ada entah mungkin dari kapasitas kecerdasannya atau apanya kah gitu kan, yang memang of this tree gitu ya. Yang biasanya harusnya nggak jadi kekhawatiran malah jadi kekhawatiran, entah mentalnya kah atau apanya gitu ya. Jadi ini ada trilema. Nah, wajarnya yang seperti ini tuh 2. Ada 2 poin antara gabungan dari cewek Sri Kandi Larasati yang independen dan suportif tapi kagak mau nurut. Atau Sri Kandi Warasembadra yang independen dan nurut tapi kagak suportif, dia agak egois. Gitu kan? Ya udah, lu mau apa? Lu mau gue beliin makan nih rumah pengen gue bayarin pembantu, gue yang bayarin gitu. Tapi dia gak mau suportif gitu. Atau wanita yang suportif dan nurut tapi sangat tidak independen. Ya kan? Betul. Nah, jadi ini ada dilema. Nah, kalau lu yang mana 2-nya? Gua ya? Ya. Dari hati atau dari logik? Widih, kok jawabannya beda? Beda mungkin ya. Iya, yang hati gimana, yang logik gimana? Kalau dari hati, gue inginnya yang nurut sama suportif. Nurut sama suportif. Berarti tidak independen. Iya. Oh lu ya singa lu ya. Mungkin ya. Over dominan lo ya. Enggak harus dominan juga sih sebenarnya ya, tapi tadi mungkin butuh achievement dan powernya butuh tinggi. Gue nggak tahu sih. Zodiak gue Leo soalnya. Apaan lu? Dan gue jawabannya sama. Biar Gen Z ya, biar kita Gen Z banget nggak sih kayak zodiak gitu. Mesti gue nggak tahu yang zodiak Leo itu apa. Mengaruh ya? Nggak tahu gue. Gue nggak percaya sih, cuma katanya zodiak Leo gitu. Oke, gitu. Iya. Tapi kalau kata logik ya, gue ingin independen sama sportif gitu.
Ya tadi ya. Gua sih mikir sebenarnya Enggak, yang gue bingung harusnya lu cuman bisa mendapatkan informasi yang logik doang, yang hatinya nggak ada harusnya. harusnya kan. Cuma kan Lu bisa dapet dari mana yang hati? Konsul sama orang. Nah, gue rada bingung sih makanya. Gue jujur sama cinta nih mungkin tadi ya investment gue sangat minim di sini. Jadi istilahnya gue kayak bayi lah di level ini ya. Nggak terlalu paham juga sih sebenarnya. Jadi ya sudahlah gitu. Gue belum mau terlalu investment gede di sini dulu sih. Secara waktu, material gitu ya. Jadi nantilah gitu. Gue cukup yakin gue bisa akselerasi ini dengan cara cepat sih gitu. Oke. Lu tahun. Sama jawabannya. Larasati dan apa yang terakhir Sumbadra. Iya. Kenapa? Ya kenapa ya? Karena posisi independen, gue merasa gue bisa cover itu independennya. Dan gue nggak butuh orang yang harus partner gue harus independen juga. Gue butuh orang yang support gue dan dia nurut sama apa yang mau gue sampaikan ke dia. Dalam tanda kutip ya, yang sesuai sama normal lah intinya. Patriarki atau gimana tuh maksudnya? Enggak juga sih, maksudnya dalam tanda kutip ya tetap hal yang positif gitu sebenarnya. Betul, kan agama pun agama Islam patriarki sebenarnya. Sebaik-baiknya istri kan yang nurut juga sama suami kan. Nah jadi gue punya prinsip ya kalau bisa istri itu nurut gitu. Selagi guanya benar. Kalau guanya salah ngajarin yang buruk ya tolak aja. Betul. Iya, itu makanya. Kalau misalnya bisa tiga-tiganya ya bagus banget ya. Milih dua ya. Dan very sulit lah ya. Kalau lu apa berarti, Li? Jujur, gue pas lu ngomong ini, gue nggak bisa nentuin, bro. Karena gue punya mantan historically yang Sri Kandi dan Larasati tapi batu ada, yang support dan nurut aja tapi tidak independen ada, pecundang gitu ya, maaf. Tapi yang nurut aja dan independen, yang tadi kan udah independen support udah tapi nggak nurut batu, support dan nurut aja tidak independen, malas-malasan, nurut aja dan independen tidak suportif, nurut aja dan independen dia visinya mau gue beda, jadi kagak suportif, dia nggak mau support gue gitu, gue mau ini tapi bagiku itu bukan hal yang baik, jadi gue nggak disupport gitu. Paham. Nah, jadi pernah ngalamin tiga-tiganya ya? Iya, pernah lu lebih nyaman yang mana? Sorry, yang ketiga gue revisi. Yang ketiga gue bahkan menemukan yang independen, suportif dan nurut aja, tapi beda visi. Makanya tadi di sini gue tadi ada bilang ini segitiga dan ada satu poin aneh gitu ya yang tiba-tiba kok jadi ini yang beda ya gitu kan. Dia independen, dia kerja sendiri apa segala macam, dia punya karir sendiri. Dia suportif gue lagi deg-degan gara-gara mau presentasi, gue pengen podcast, gue pengen raker, setup segala macam, dia support. Gue minta dia untuk melakukan ini, dia nurut. Tapi visinya beda, value-nya beda. Paham. Gitu. Gue dapet sempet nemu orang yang sampai tiga-tiganya tapi value-nya beda. Nonton nih orangnya. Tahu lu siapa? Ya udahlah. Iya udah, dia tahu. Siapa namanya, sebut namanya? Shout out. Psikolog lah pokoknya. Psikolog lah pokoknya. Dia perfect lah, tiga lah. Perfect ya. Tapi visinya beda nih. Gitu. Apa masalahnya kalau gitu maksudnya dari tadi? Nah, cuman tadi yang ternyata gue belum pernah itu adalah yang independen dan nurut tapi tidak sportif. Itu yang belum pernah tuh berarti. Paham. Independen, nurut tapi nggak sportif. Itu belum pernah tuh. Jadi dia kayak ya udah gue maunya ini, gue ini sendiri aja gitu. Gue sendiri ya udah, kamu sana gitu. Nah itu gue nggak pernah tuh. Menarik. Itu. Ya tapi di topik ini memang sulit juga ya untuk benar-benar untuk nyari perfect. Tapi pada akhirnya ya saat yang gue bisa dapatkan karena di sini yang gue undang adalah pengusaha, ya kan? Lo semua kayaknya kagak butuh-butuh banget nih yang Sri Kandi yang independen. Betul. Iya kan? Karena maksudnya gini, yang gue bisa tangkap di hari ini adalah ketika di bagian laki-lakinya sudah merasa independen, mereka tidak lagi butuh wanita independen secara finansial. Karena dengan gua maksudnya kalian berharap dengan pasangan gua mensupport gue, pasangan gue nurut apa yang gue minta. Ketika gue capek dari luar, gue pulang ke rumah, gue recharge, gue keluar, gue kasih semua duit dari, gue kasih keluarga gue pemasukan yang insya Allah cukup gitu kan. Itu ya berarti ya.
Gimana nih? Gua sih, ya. Ah. Gua nggak tahu benar atau enggak. Tapi kalau misalnya gua lihat misalnya kita contoh pengusaha besar, Mark Zuckerberg, Ya. Elon, Jeff Bezos misalnya, Ya, walaupun cerai gitu ya. Ya. Gue ngerasa tipe istri mereka adalah istri-istri yang support sama apa yang dilakukan sama suaminya. Nah, masalahnya itu cewek pinter nggak? Pasti pintar. Pintar, tapi bukan yang kayak Sri Kandi banget. Sri Kandi banget tuh mungkin kayak yang nonjol, Pak, maksudnya yang jadi dia bangun punya ide besar yang kayak yang mungkin dia jadi direkturnya juga gitu, Pak. Iya. Cukup jarang tapi bener kan? Iya. Ya juga ya. Bener juga, ibu negara gitu kan. Ibu Jokowi deh. Tapi ada bro, Apa? satu cawapres yang ibunya nonjol. Siapa tuh? Apakah pikiran kalian sama dengan pikiranku? Satu, kita sebut 1, 2, 3. Bentar. Bareng-bareng. Coba yang main. Cawapres nih. Capres. Ibu capres. Ibu negaranya capres kemarin. Yang nonjol banget. Coba. Tapi dia bukan, gue nggak tahu ya, pinter. Cuma gue ngerasa dia nggak nonjol banget. Lu mau Masuk podcast bro. masuk ke arah nomor 3 kan? Iya, tuh kan tuh. Iya. Lu nggak ngikutin ya? Paham. Iya kan? Paham. Dia sampai masuk podcast bro. Ya. Dia menyuarakan juga tentang apa sih yang Iya, disuarakan? tapi kalau misalnya menyuarakan gitu mah istrinya, Biasa ya. istrinya Abah Andi, juga ya. Sama. masuk. Tapi kagak sevokal Nolti isi ganja. Iya, karena Iya. mungkin nggak keluar di Iya. FYP lu kali. Iya kali ya. Iya. Lu 03 sih. Algoritma TikTok, tolong. Iya, Iya. tapi pasti mereka pintar-pintar Iya, semua. Tapi Iya, iya. mereka adalah tipe yang support. Ya sorry Iya. ya kalau misalnya salah, tapi gue ngerasa gitu. Gue melihat tipe perempuan sebagai istri dari calon presiden kemarin itu adalah tipe suportif semua. Setuju. Oke. Tapi gua tahu Sri Kandi lah hitungnya ya. Itu Iya. menurut gua ya. Gua nggak ngeliat terus. Tapi gue percaya juga bahwa semua wanita yang independen nggak mau punya suami yang tadi lu ceritain tuh. Betul. Iya nggak sih? Ya. Masa iya ada wanita karir tapi pengen punya suami pecundang di rumah gitu, yang kerjanya main apa segala Nggak macam gitu. Iya nggak sih? Harusnya ya. Harusnya. Tapi kenyataan di lapangan ada. Banyak. Gue nggak tahu banyak banget, tapi ada. Banyak tapi pasti ada. Tapi ada. Serius. Ini Mohon maaf nih, bahasa Mokondo nih keluar dari mana nih? Gini. TKW deh. Oke. Banyak kan, tapi faktanya TKW ini suami-suaminya kan pada nggak kerja, pada banyaknya. Ya. Ya kan? Ya, sama tadi gue pengen bahas bahasa Mokondo ini kan keluar ketika ada banyak wanita yang traktir cowoknya. Benar kan? Berarti Ya, cukup banyak dong berarti kan? iya kan? Iya. Wanita yang traktir cowoknya sehingga Betul, cowoknya betul. kagak modal, cowoknya kagak ngapa-ngapain, Betul. dibilang Mokondo bahasanya. Betul. Panjangannya apa lu cari sendiri, gua nggak mau Ya. bahas gitu kan. Betul. Nah, cuman maksud gue itu adalah fakta di mana ternyata nih cewek-cewek independen kalau dikasih santapan egonya doang Iya. mau ngasih. Betul. Iya, dan itu contoh ya. Gue pengen dong. Jadi dong cara ngasih Iya, ego. satunya berarti ada kan? Berarti kan? Iya. Dan terjadi gitu, fenomena itu benar. Iya. Dan terjadi, nggak usah jauh-jauh deh ke orang lain, ke teman sendiri. Lu cewek udah punya kerjaan bagus, tiba-tiba ada cowok datang, terus dia minta ini itu, minjem buat ngutang segala macem, dikasih terus, ternyata si cowoknya ini penipu, terus cabut. Maksudnya kan berarti si cewek menerima si cowok karena dia ngerasa terpenuhi aja egonya kan. Iya. Tanpa ngelihat cowok gua belum kerja atau gimana. Benar. Ya sebenarnya pilihan masing-masing ya. Benar, Cuma benar. menurut gua sih harus lebih selektif sebenarnya. Betul. Kalau buat long term. Betul. Ya. Tapi apakah cewek independen sebodoh itu mau ngasih itu ya? Ya, tapi kalau soal cinta, Makanya adalah frase Apa? cinta itu budi, Ta. buta, ya. Cinta itu buta. iya. Banyak loh, jadi lu kan, Iya benar. lu kalau lihat-lihat, wah gila juga ya, gitu. Ini deh, maksudnya artis-artis gede juga ya. Ya kita nggak usah sebut namanya Iya, ya, tapi banyak juga kan yang kayak, Iya. ini suaminya siapa sih gitu ya? Iya. Gue lihat, siapa sih ini? Kayak, Bapak rumah tangga ternyata. gitu ya. Maksudnya yang benar-benar kayak nonjol kan si istrinya ya gitu. Iya, Si iya, suaminya iya. kadang ya support. Ada sih kalau ngomong artis yang kemarin belum lama ada kasusnya yang naik Ya. dari pengadilan. Betul. Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin gue. Yang selalu bikin konten di YouTube. Ya, Nah. sebut saja. Waduh. Gak menyebut katanya. Nggak, tapi ini best example gitu Iya, ya. iya. Best example bahwa si doinya yang tampil, doinya yang spending lagi, doinya yang tampil, doinya yang menghasilkan, doinya yang earning, doinya Iya, yang iya. capek. Tapi dari semua capeknya, earningnya,
tampilnya dia, waktu dia habis sehingga tidak ada waktu dia sebagai ibu rumah tangga. Which is yang dibutuhkan bapak rumah tangga. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Kita nggak tahu sih secara fenomena besarnya seperti apa ya. Tapi maksudnya Kenapa kagak nyewa fenomena pembantu aja terjadi ya? Jadi bapaknya kerja juga. Nah, ya. itu. Ya itu ya. betul. Kenapa bisa cinta ya? Tapi ada teori katanya. Apa? Kalau lu maskulin energi tuh emang lebih sukanya yang feminin energi juga. Dan cewek semakin maskulin akan narik cowok yang lebih maskulinnya lebih rendah katanya. Bentar. Ini menarik nih. Cowok yang maskulin akan Ya. menarik cewek yang Lebih feminin tertarik dengan rendah. feminin Feminin energi rendah. lebih tinggi. Ya, feminin energi lebih Yang tinggi. lebih cewek lah apa masih Iya, yang Nah, yang top of mind kita lah gitu ya. ya. Nah, cewek yang maskulin Yang adalah cewek ceweknya- yang independen. Betul. Ya. Ya maksudnya cewek yang lebih femininnya lebih rendah ya. Iya, gitu ya. femininnya lebih rendah. Dia akan menarik cowok yang maskulinnya lebih rendah gitu ya. Maskulin lebih rendah sehingga mungkin cowoknya feminin. Betul, bisa jadi. Mungkin bukan feminin, mungkin maskulinnya rendah gitu ya. Kayak magnet aja kan sebenarnya kan. Oh, jadi yang Paham, merah ya kan? yang merah pekat Betul akan kan? menarik biru pekat. Bener kan? Yang merahnya muda akan menarik biru muda. Iya, gue cukup percaya itu sih. Energi itu kayaknya ngaruh gitu. Ini keren banget lu dari mana nih Gue begini? lihat dia belum dapat karena dia banyak belajar sih. Kayaknya teori dia terlalu banyak sehingga dia tidak langsung terjun praktek. Mungkin ya, terlalu banyak baca kali ya. Lu baca apanya itu, Bro? Kayak gitu, Apa? Lu baca di mana itu begituan? Gue lupa juga baca. Ada mungkin teori gitu ya, tapi maksudnya itu salah satu teori yang terjadi kan sebenarnya kan gitu ya. Gue kalau ngeliat bener loh. Lu coba lihat cewek-cewek yang maskulin gitu ya. Kadang-kadang cowoknya apa ya? Maksudnya mungkin bukan maskulinnya ya, mungkin lebih maskulinnya lebih rendah gitu, kayak bukan terlalu nonjol gitu kan masih. Itu sering terjadi ya gitu ya. Tapi sedangkan cowok maskulin ya, kita yang cowok yang maskulin tinggi akan cari ceweknya lebih feminin gitu pasti kan gitu. Yang feminin yang di otak kita lah sebagai pria ya, kayak apa sih dikategorikan ya? Mungkin cowok-cowok maskulin kan nggak mungkin nih. Mungkin sukanya cewek yang ya anggap apa nih feminin. Apa kalau top man seperti apa misalnya? Kalau lu yang di pikiran lu apa feminin? Feminin tuh di pikiran gue yang sangat anggun syahdu. Ya kan ya? Kayak gitu kan? Ya. Ya. Menggugah laki-laki dari penampilannya, Ya, dari betul. gerakannya, Ya. dari attitude-nya, cara Ya. dia duduk yang begini. Ya. Ya nggak sih? Gua dong. Ya. Iya, lu feminin lu. Oke. Ini duduk Vincent. Duduk bro. Vincent. Lu Vincent, oke. Kayak lu lebih suka yang kayak gitu atau cewek yang kayak dia sangat apa ya, maksudnya mandiri terus kayak mukanya galak gitu, maksudnya kayak kayak ibu-ibu direktur yang tua kayak ngeri gitu ya, kayak kalau udah lewat tuh siapu gitu. Lu bahkan kalau lihat di ini pun di film-film pun bahkan cewek-cewek direktur pacarnya misalnya sama karyawan-karyawan rendah dan di drama-drama atau Iya, drama Korea. ya kan kadang-kadang ini siapa karyawan-karyawan rendahan terus tiba-tiba yang penting nurut kan sebenarnya sering terjadi kan posisi Dibudakin sama ceweknya. ya kan maksudnya kadang-kadang Iya, masih dibudakin sama ini. Iya. Iya. ini film Queen of Tears juga gitu kan Iya, tapi di drakor ini yang jadi bosnya jadi ibu bosnya cantik, cowok. iya Kesel aja gua ngeliatnya lu. ya terus kenapa Which is, ya tadi yang lu bilang yang ibu-ibu galak apa segala macam. oh ya tapi kalau di biasanya nggak ada realita yang kan biasanya Iya. ya cantik sama cewek cantik kan. Iya. Sama cewek cantik ya. Ini kan kodenya gitu. aja ya Tapi lu dari tim coding studio gitu nggak ada yang nyantol gitu? enggak lah gua kayaknya kalau apa di Kerjaan. pokoknya selama dia ada relate sama kerjaan gua kayaknya nggak akan dengan alasan apapun kayaknya gue gak akan pernah ada Oke. punya hubungan spesial ya. Oke, nah gue mau minta pendapat lu, Bro. Sama orang atasan yang gue minta pendapat lu, Bro. Oke. Sama orang yang seorang atasan terpincut sama seorang bawahannya di tempat kerja gitu ya. Dan bahkan menikahi anak Oke. atau orang di tempat kerjanya. Paham. Ya, menurut lu gimana? Gue kayaknya cukup paham dengan jokes ini, oke. Tapi Ini bukan jokes, beneran ini. iya, maksudnya gue cukup paham dengan konteks ini. Apa yang dibicarakan mungkin ya gitu. Gue gak mau ketawa, Iya. tapi dia ketawa. Iya. Iya, terus. Jadi gue langsung paham gitu Iya. dengan apa yang udah ditanyakan ya. Iya, Jadi iya. oh udah nyamuk gue. Minta pendapat Ya, lo, gue tahu kan. nih siapa yang maksudnya gitu ya. Iya. Oke, gitu. Jadi ya wajar lah gitu ya. Iya. Eh, Gak apa-apa, Menurut brutal aja, lu jawab ya. brutal aja. menurut gue itu hal yang biasa gitu dan it's okay. Cuma kalau untuk di gua, kalau di prinsip gua enggak. Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Karena Ya. kalau gua mungkin gua nggak akan bisa profesional jadinya. Tapi kalau selama dia mungkin bisa profesional gitu ya di kerjaannya ya it's okay aja sih gitu. Ya maksud gue kalau misalkan pada akhirnya ya udah karena lo Pada nikahin gue lu resign aja udah gitu, cari tempat lain, kerja tempat lain gitu. Ya, itu tergantung prinsip sih sekali lagi sih. Oh, gitu. Kalau prinsipnya dan
bisa nggak konflik interest gitu ya, dan lain-lain ya it's okay. Tapi kan kalau gua nggak bisa gitu. Berarti lu tipe orang yang percaya bahwa lu nggak mungkin bisnis bareng pasangan. Mungkin, tapi dia jangan terlalu dilibatin kayak apa ya, harusnya jangan sampai tadi atasan dan bawahan, tapi mungkin Sampingan posisinya sih. mungkin sampingan, jadi partner atau apa gitu. Jadi kita mungkin nggak akan minim kalau misalkan ada gesekan atau apa gitu. Tapi kalau benar-benar kayak kerja nih, kayak di korporat misalkan, lu direktur terus dia jadi manajernya, gua kayaknya nggak bisa tuh. Tapi kalau misalkan mungkin sama-sama direktur atau apa, mungkin masih memungkinkan gitu ya, karena masih punya posisi yang kuat. Tapi kalau ini, kalau gue mungkin akhirnya jadi sulit nih, akhirnya mungkin nggak objektif atau apa kan gitu. Tapi tiap orang kan punya prinsip yang beda-beda, yaitu ya nggak bisa disalahin sih sebenarnya. Oke, masuk ke pertanyaan bonus seperti yang kemarin-kemarin sudah disampaikan. Ini udah berapa episode gua nanya pertanyaan ini ya? Dari kemarin kita udah berapa episode tuh ada tuh? 5-6. Iya. 5-6 ya? 5-6 nih, ntar episode keulang mulu pertanyaan nih. Gue punya pertanyaan sama kalian berdua. Sweet dulu dah, siapa yang jawab duluan? Sweet. Sweet apa nih? Apa kek? Batu gunting kertas ya? Batu gunting kertas. Oke. Sweet. Ya elah. Oke. Oke. Yang menang dulu kalian duluan. Yang kalah dulu aja. Kalian duluan, oke. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, menurut lu, misalkan nih lu punya, ya kan lu berinvestasi kan, ya. Nah, menurut lu nominal dari gift atau benda apapun atau investasi apapun yang lu berikan kepada pasangan lu, itu menunjukkan nggak tingkat kesayangan lu atau tingkat kecintaan lu pada dia? Nominal angkanya. Contoh, gue Ali Akbar nih, Ya. posisi Ali Akbar. Gue pacaran sama cewek. Ya. Cewek gue nggak punya blazer. Ya. Sedangkan gue kalau misalkan mau ngajak dia ke event meeting sama siapa di Seta gitu ya, gue pengen dia pakai blazer. Ya. Nah, cuman instead of gue beliin dia blazer 3 juta 4 juta gitu ya, gue Uniqlo aja gitu. Oke. Dengan entengnya gue ngasih Uniqlo aja gitu. Tapi gue nggak, Ini oke pasangannya, gue mau yang terbaik konteksnya nih. pasangan istri atau pacar atau gimana nih? Ya bebas. Kasih Ya konteks mungkin beda nggak apa-apa. Pacar lah. Mungkin banyak yang relate kalau pacar soalnya. pacar ya. Itu menentukan nggak lu tingkat kesayangan lu beda nggak gitu. Tergantung dengan kondisi sebenarnya. Kondisinya gimana tergantungnya. Bisa iya, bisa enggak, paham nggak? Di kondisi tertentu, Iya jika apa? iya. Jika dia misalkan dia sebenarnya kaya nih, dia punya uang dan lain-lain, tapi dia kayaknya nggak all in ya untuk ngasih gift-nya gitu. Dalam artian, lu kan kaya ya gitu ya, tapi ya anggaplah dia punya net worth-nya 10M katakan. Ngasihnya cuma 100.000, hadiah 200.000. Menurut gua kayaknya itu kayaknya nggak terlalu ini sih menurut gue ya. Kayaknya ya nggak terlalu mau invest gede berarti di situ kan ya. Tapi kalau misalkan enggak gitu ya. Ya di kondisi kayak tadi mungkin beberapa kondisi yang mungkin kayaknya nggak butuh terlalu kasih gift yang berlebihan atau apa ya mungkin, dan dia ngasih ada action plan, apa action yang dia lakuin memang bukan gift gitu ya, itu bisa pengecualian gitu. Oke. Jadi kayaknya nggak gitu. Tapi kalau tadi gue mikir kayak investasi aja sih, berarti kalau dia ngasih kecil ke lu ya berarti dia sebenarnya nggak terlalu confidence banget sih dengan lu gitu ya. Maksudnya kayak ya udah mungkin ini cuma buat nggak terlalu yakin ya, udah yang penting cuma apa ya istilahnya formalitas lah gitu ya, ngasih ke lu gitu ya, 1.000 200.000 gitu ya maksudnya dengan lu punya gede gitu. Jadi tergantung dengan berapa modalnya dia ya. Tuh. Dan tidak jika dia memang kayaknya emang bukan terlalu gift tukang ngasih hadiah gitu ya. Emang kayaknya tapi dia di sisi lain dia nge-cover itu gitu ya. Misalkan ya udah all out dan lain-lain ya. Kan nggak mungkin juga ya dia nggak sayang dengan lu gitu. Oke. Lu gimana? Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama definisi besar sama kecilnya tuh dulu kita harus jelasin. Kebanyakan teori. Enggak, Kemarin sama Bella sama Bener. Nadia gampang banget. Bagiku iya, bagiku enggak gitu. Bagiku enggak, bagiku iya. Jawabannya beda, Li. Oke, Ini lu nanya ke cowok soalnya. Oke. Soalnya gini, nama gue Arif artinya bijaksana.
Jadi gue harus Siram menjawabnya lah dengan ini ininya dengan jus bijak. mangganya kesel banget. Jadi yang pertama besar kecil dulu. Ya, oke. Antara lu sama cewek lu siapa yang penghasilan paling gede Oke. dan mengartikan gede itu beda. Kalau Oke. misalnya lu income-nya 100 juta per bulan, cewek lu 5 juta per bulan misalnya. Oke. Ya bagi si cewek mungkin angka 5 juta itu besar, tapi bagi si cowok itu cuma 5%. Ya. Nah, itu berarti besar bagi siapa dulu. Ya. Nah, cuma kalau misalnya kalau konteksnya masih pacaran, gua akan tetap berpikir secara logis. Dalam artian, gua nggak akan mau effort full 100% untuk modalin dia. Karena belum kewajiban gua. Ya. Dan gua merasa dia punya kerjaan juga. Jadi ya udah, sama-sama aja. Kalau lu butuh, baru gua bisa bantu. Tapi kalau misalnya lu bisa cover itu sendiri, cover sendiri. Sendiri. Paham. Ya itu sih kalau untuk kebutuhan lain ya. Kecuali kalau makan apa segala macam gua yang aja gua tanggung jawab. Ya. Nah itu. Tapi kalau udah menikah, ya itu tanggung jawab gua. Gua pengen kasih yang terbaik. Baik. Ya itu sih konteksnya di sana. Oke, Jadi gua kasih. nggak mau all in karena gua ngerasa pacaran itu hal paling yang nggak bisa digaransikan. Ya, oke. Lu bisa putus, lu bisa nikah. Oke. Kalau lu putusin, lu kecewa berat. Nah itu sih gua nggak mau sana. Oke. Paham. Jadi kapan nikah? Kapan nikah? Kapan Oke, nikah? mudah-mudahan tahun ini ya. Amin. Oke, sip. Thank you. Kalau gitu kayaknya udah cukup hari ini. Mungkin Iza ada sedikit kalimat terakhir yang bisa lu simpulkan dari perwanitaan dan karir. Oke. Intinya sebenarnya gitu ya teman-teman gitu ya. Setiap orang sebenarnya punya jalan tamannya masing-masing gitu ya. Jadi chill out aja gitu ya. Maksudnya kayaknya gak usah terlalu terburu-buru. Misalkan kadang-kadang tadi kita mungkin ada orang yang rezekinya dia punya cewek udah nikah gitu ya, tapi hidupnya masih miskin. Banyak ya kan. Gitu ya. Tapi ada juga yang punya karir bagus tapi nggak punya cewek. Banyak gitu ya. Mungkin dikit sih kalau itu sih. Ya kita lah ya. Apa? Kita lah ya. Yang versi kita masih dikit soalnya. Oke. Terus ya fokus aja sih sebenarnya gimana soal grand plan hidup gitu. Karena kayak gue udah ngedesain hidup gue tuh kayak sekarang itu gue udah desain 5 tahun yang lalu gitu ya. Untuk tujuannya gue udah tahu nih gue tahun ini mau ngelakuin apa gitu ya. Fokus aja sih dengan apa yang mau dilakuin dengan planning hidup gitu ya. Jadi gak usah terburu-buru dengan lingkungan misalkan gitu ya. Dan untuk karir pun gitu ya sama gitu ya. Gak harus juga kok di usia muda gitu ya. Udah 20 nih misalkan udah manajer, udah punya gaji 2 digit, udah punya A, B, C, investasi di sana sini gitu ya. Gak harus juga kok gitu ya. Mungkin ada juga yang mungkin baru lulus kuliah gitu ya. Fokus aja sih dengan timeline masing-masing gitu ya. Dan kayak kita tuh fokus ke setiap orang punya tujuan masing-masing gitu ya. Dan cara naik transportasinya beda-beda gitu ya. Yang penting kita udah tahu tadi tujuan, ini yang paling penting. Kedua, transportasi apa yang mau naikin gitu ya. Karena karir atau cinta itu kan ya karir itu kan kayak cuma transportasi ya kan. Ada yang mungkin naik kereta preferensinya, ya kan ada bisnis gitu ya, ada yang mungkin jadi karyawan gitu ya, atau jadi apa gitu ya. Jadi transportasi gitu ya. Ketiga, setelah nyampai nanti mau kemana lagi gitu ya, maksudnya apa yang mau dilakuin gitu. Fokus di situ aja sih menurut gue ya gitu. Jadi jangan pusing dengan hal apapun. Kalau misalkan gue belum dapat A gitu, atau ya tadi masih bingung nih dengan cinta atau bingung dengan karir, ya chill out aja sih gitu ya. Kalau lu udah yakin dengan hidup lu, harusnya sih nggak akan mengkhawatirkan gitu ya gitu. Jadi kayak gue udah tahu nih bahwa gue di usia sekarang misalkan memang belum dapat cewek misalkan katakan gitu ya, untuk pasangan hidup, ya gue santai gitu karena gue udah tahu memang gue tidak pernah merencanakan itu gitu ya di 5 tahun yang lalu. Bahkan di tahun ini pun maksudnya bukan dari bagian planning gue gitu. Jadi ya udah jalanin aja dengan planning masing hidup. Itu aja sih. Mantap sekali, super. Sip, kalau gitu Dari Arif sampai nggak ketemu Dari Alex nggak ada. Bintang utamanya dia. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Udah cukup lah mau. Udah, oke. Sip, sampai ketemu di Ngalus episode selanjutnya ngobrol asik soal bulus. Siap, bulus.